Saudara-saudara para pendengar kuliah subuh sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita pada pagi hari ini akan menguraikan tentang akidah dan pikiran-pikiran dasar sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Dengan berkata lain, kita akan menguraikan di sini tentang al-iman, iman yang selalu disebut-sebut orang. Jadi kita akan menguraikan tentang dasar mental dari manusia dengan menguraikan tentang iman ini. Saudara-saudara para pendengar sekalian, sebagai kita ketahui, pikiran manusia, zihnul insan atau orang modern sekarang mengatakan human mind adalah asal dan sumber dari segala apa saja yang terbit dari manusia dalam bentuk amal-amal dan perbuatan-perbuatannya. Segala amal dan perbuatan-perbuatan manusia asal dan sumbernya adalah iman ini. Maka dari sudut ini, manusia itu berada dalam dua macam posisi atau dua macam situasi. Situasi pertama, pada dirinya itu belum lagi tumbuh sesuatu pikiran atau pikiran-pikiran dari suatu bentuk yang khas, suatu bentuk tertentu, melainkan dia masih diliputi pikiran-pikiran yang mutafarriqah, artinya pikiran-pikiran yang belum lagi bersatu padu. Ide, konsep atau notion yang musyattatah dan perasaan-perasaan mereka macam-macam yang selalu saja berubah-ubah dari waktu ke waktu. Maka tiadalah yang mendorong dia bergerak dan berbuat, melainkan kekuatan-kekuatan dari pikiran-pikiran, ide-ide dan perasaan-perasaan tersebut. Nah, ini situasi pertama para pendengar sekalian. Situasi kedua, pada diri manusia itu tiada sedikit pun lagi tinggal bekas-bekas dari pikiran-pikiran yang mutafarriqah tadi. Ide atau konsep yang musyattatah dan perasaan-perasaan yang aneka macam. Tetapi telah timbul padanya pikiran atau pikiran-pikiran dari bentuk tertentu. Pikiran-pikiran dari bentuk tertentu, bentuk yang khas, yang membuat segala amal perbuatannya itu bersumber pada pikiran tersebut atau ide tersebut, baik dalam keseluruhannya maupun dalam bagian-bagiannya. Bukan lagi sesuatu, tetapi telah menjadi menetap dan merupakan satu ketetapan pada dirinya itu. Maka dalam hal situasi atau kondisi pertama tadi, keadaannya adalah seperti jalan atau street yang terbuka bagi segala orang yang hendak lalu lintas atau lalu lalang di sana. Tidak ada suatu apapun bagi mereka itu di sana yang memperbedakan jurusan yang satu dari jurusan yang lain. Tetapi dalam hal situasi atau kondisi kedua yang tadi kita sebutkan, keadaannya adalah seperti suatu tuangan atau suatu acuan atau suatu mold yang membuat apa saja dari elemen atau substansi yang dituangkan di sana mengambil bentuk yang khas atau bentuk tertentu. Karena dia sudah merupakan acuan
tuangan atau mold. Dan jika seorang manusia berada dalam keadaan yang pertama tadi, maka dikatakanlah bahwa dia tidak punya tidak punya sirah. Tidak punya sirah dalam hidupnya. Artinya tidak punya arah. Maka manusia seperti itu kadangkala akan menampakkan dirinya sebagai syaitan. Sesuai dengan kesukaannya sesewaktu atau sebagai malaikat. Sesuai dengan kemauannya sesewaktu pula. Yazharu bimazhari syaitan mata yasha' atau bimazharil malak mata yuhib. Corak atau warna amal perbuatannya itu dapat selalu berubah-ubah menurut situasi dan kondisi. Ini dia para pendengar sekalian, supaya kita ketahui. Tidak demikian halnya dengan manusia dalam posisi yang kedua tadi. Manusia dalam posisi ini, posisi kedua, seperti kita uraikan tadi, sudah punya sirah tertentu yang diketahui dan diyakini. Sirah ma'lumah mu'ayyanah. Dan dalam hidupnya, manusia seperti ini sudah punya sistem, punya aturan-aturan atau hukum-hukum. Sehingga mengenai manusia yang satu ini, dengan positif dapat dikatakan bahwa dia pasti akan melakukan perbuatan tertentu pada waktu tertentu dalam hidupnya di dunia ini. Malah reaksi atau responsnya terhadap sesuatu pun lebih kurang telah dapat diduga sebelumnya, jika mengenai hal-hal dan soal-soal yang prinsipial. Nah, itu dia para pendengar sekalian, manusia dalam posisi kedua sebagai kita sebutkan tadi. Jadi, dari uraian barusan jelaslah kiranya bahwa pilihan yang dilakukan manusia dalam hidupnya di dunia ini terhadap suatu aturan hidup, sistem hidup yang tepat, nizaman muhkaman wa tatabiban khasan, adalah patut sekali untuk dijadikan tempat berpijak dan jaminan keamanan batin baginya. Manusia perlu pada pegangan hidup yang jelas, tegas, dan tetap tiada berubah-ubah, malah tahan uji pula. Kalau tiada jelas, tidak tegas, dan tidak pula tahan uji, maka nanti manusia yang menjadi para pengikutnya bisa lonta-lanti dibuatnya, para pendengar sekalian. Dan ini adalah syarat pertama dan paling utama bagi sistem hidup manusia di dunia ini. Maka sistem hidup seperti itu tak dapat dan tak boleh dibuat-buat sendiri. Akal manusia tak berkesanggupan untuk itu. Itu semua diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta dan manusia di dalamnya. Sistem hidup dari Allah lah satu-satunya cuma yang jelas, tegas, tepat, dan tidak berubah-ubah. Dan sistem hidup dari Allah itu adalah berdasarkan iman. Atau tegasnya secara istilah al-iman. Maka para pendengar sekalian, apa makna al-iman? Ini sangat penting. Kita harus mengetahui apa itu al-iman. Iman
adalah dasar mental, atau dalam bahasa Arabnya disebut al-asasul fikri. Jadi dasar mental bagi perjalanan hidup manusia bersama dengan segala amal perbuatannya. Itulah dia iman. Jadi ingat, iman adalah dasar mental bagi perjalanan hidup manusia bersama dengan segala amal perbuatannya. Iman, atau seperti sekali lebih tepat lagi, al-iman adalah istilah agama. Bermakna ketenangan dan keamanan hati atau jiwa. Dan berasal dari kata al-amnu. Kemudian jadi al-aman, yakni keamanan, security, lawan dari al-khawfu, yaitu ketakutan. Maka dari perkataan al-amnu, ingat benar, al-amnu, 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 terbitlah perkataan al-amanah, al-amanah, al-amanah. Amanah bahasa kita. Lawan dari al-khiyanah, 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 khianat dalam bahasa kita. Nah, seorang manusia yang membuat orang lain senang dan tenang dalam menghadapinya karena dia berpegang teguh pada amanat dan sekali-kali tidak mau berkhianat, orang seperti itu biasa dinamakan al-amin. Al-amin, al-amin. Seperti halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut al-amin. Al-amin, al-amin. Karena beliau membuat manusia lain senang dan tenang dalam menghadapinya. Karena beliau berpegang teguh pada amanat dan sekali-kali tidak mau berkhianat. Maka yang dimaksud dengan iman manusia pada sesuatu, imanul insan bisyai'in, nah, itu ialah bahwa dia telah memancangkan atau menanam dalam benaknya, dalam zihinnya, bahwa sesuatu itu sungguh-sungguh benar. Dan dia yakin, seyakin-yakinnya mengenai kebenaran tersebut, dan dia sekali-kali tidak akan mau menerima yang bertentangan dengan imannya itu. Kelemahan iman, da'ful iman, berarti bahwa kalbunya belum lagi merasa tenang dan aman. Belum lagi itma'anna dalam bahasa Arab, para pendengar sekalian. Belum lagi feel confident, secure dalam bahasa orang sekarang, atau feel assured secara menyeluruh, sehingga dia belum lagi aman dari kemasukan dalam zihinnya sesuatu yang bertentangan dengan imannya dan melemahkan pandangannya atau jalan hidupnya, dan malah menimbulkan kegoncangan dan kekacauan dalam hidup amaliyahnya. Kekuatan iman, para pendengar sekalian, quwwatul iman. Kekuatan iman, quwwatul iman, berarti bahwa hidup itu telah berakar dan berdasar teguh, kokoh dan kuat, sehingga hidupnya tidak dapat digoncangkan oleh apapun dan siapapun lagi. Nah, ini merupakan quwwatul iman. Iman apa saja. Tetapi iman itu, para pendengar sekalian, iman itu ada dua macam. Ingat, iman itu ada dua macam. Maka perkataan iman pada asalnya
adalah istilah diniyah, terminologi agama. Akan tetapi karena kita telah memakainya dalam artian al-fikratul asasiyah, pikiran dasar, maka dengan sendirinya iman itu terbagi dalam dua macam atau dua bagai. Satu, iman dalam bentuk diniyah, iman min naw'iyah diniyah, dan kedua, iman dalam bentuk duniawiyah, iman min naw'iyah duniawiyah. Ya, dari dua para pendengar sekalian, iman dalam bentuk diniyah, iman dalam bentuk duniawiyah. Maka iman dalam bentuk diniyah itu menjadilah dasar atau asas dari kebudayaan yang ditegakkan atas din atau agama. Karena tidaklah ada nilai lain dalam hal ini melainkan iman nan satu itulah yang menjadi penentu atau penetap segala sesuatu dalam kehidupan agama dan kehidupan dunia bersama-sama, dan tak dapat dicerai pisahkan satu sama lain sama sekali. Malah pun kehidupan dunia dan akhirat. Adapun kebudayaan yang tidak ditegakkan atas ad-din atau agama, maka iman keagamaan, al-imanud dini, di sana itu dipisahkan sama sekali dari iman keduniaan, al-imanud duniawi, sehingga iman keagamaan itu sama sekali tidak berbekas di sana dalam kehidupan perorangan, kehidupan individu, ataupun kehidupan kemasyarakatan dari umat manusia. Nah, jadi para pendengar sekalian, ingat ini, iman ada dua bentuk, iman diniyah dan iman duniawiyah. Dan dua-dua ini berbeda-beda. Para pendengar sekalian, apa itu iman duniawi? Iman duniawi adalah iman yang membawa manusia kepada kecintaan kepada dunia ini dengan tidak ada taranya. Dia dalam hidupnya menganggap dunia inilah segala. Dan dunia dalam bahasa Latin, para pendengar sekalian, disebut saikelem. Saikelem. Dari kataan saikelem dunia, tumbuh perkataan sekularisme. Nah, saikelem, sekularisme. Jadi dekat-dekat itu. Pada iman duniawi yang seperti ini, tidak ada Tuhan. Tidak ada para pembimbing agama. Tidak ada kitab-kitab suci samawiyah. Ya, malah tidak ada apapun yang bersifat kerohanian agama. Tidak ada apapun yang bersifat akhlak agama. Dan lain-lain sebagainya. Melainkan segala-galanya bersifat duniawi belaka. Bersifat sekuler belaka. Kadangkala yang dipertahankan kaum sekuler itu ialah rakyat atau bangsa, dan rakyat atau bangsa ini dipuji mereka sebagai yang paling berkuasa. Dan kadang-kadang pula secara praktis mereka menyembah rakyat atau bangsa itu sendiri, yang dikatakan mereka berdaulat. Mereka hidup untuk mempertegak apa yang mereka namakan kedaulatan rakyat. Kekuasaan dan keputusan-keputusan dari rakyat atau bangsa itu saja. Malah mereka percaya dengan sebenar-benar percaya bahwa rakyat atau bangsa mereka itu, itulah yang benar, itulah yang hak. Ya, itulah dia kebenaran seluruhnya. Bangsa atau rakyat mereka itulah pewaris dunia dan berhak untuk memperluas kekuasaannya dan kedaulatannya atas setiap wilayah lain di permukaan bumi ini. Dalam pandangan mereka, rakyat-rakyat atau bangsa-bangsa lain
hanya berkedudukan seperti hewan ternak belaka. Sedang bangsa atau rakyat mereka, bangsa rakyat mereka lah yang menjadi penggembalanya. Demikianlah para pendengar sekalian, sehingga mereka mempertahankan kerakyatan ini dan malah mempertuhankan rakyat atau bangsa itu. Nah, sekianlah untuk pagi hari ini. Insya Allah dalam kuliah subuh yang akan datang akan kita lanjutkan uraian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.